Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Widianti dengan NPM 2021 015 00 758. Saya dari kelas L7K. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penemuan observasi saya tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu pada anak penderita autisme. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Jadi, yang pertama itu ada profil klien. Profil klien saya itu bernama Syafiq Ibrahim, tanggal lahirnya bertempat di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2008 dengan usia 16 tahun, berjenis kelamin laki-laki, 4 saudara, anak keempat dari 5 bersaudara, dan juga kebetulan sekarang klien setengah menjalani sekolahnya yaitu kelas 10 di Sekolah Menengah Kejuruan di Bekasi. Langsung saja masuk ke deskripsi keadaan keluarga klien ini. Keluarga Syafiq ini yaitu keluarga yang penuh dukungan, terutama dalam mendukung dia terhadap minat bakatnya. Gitu. Mereka juga banyak berusaha memahami Syafiq, kayak orang tuanya itu benar-benar kayak merhatiin makannya dia, pola makannya dia kayak gimana, terus juga kayak mengatur waktunya kayak gimana, itu diperhatikan oleh keluarganya. Terus juga keluarganya ini, kakaknya, ibunya menyediakan fasilitas kayak misalnya dia mau cosplay tentang minat bakatnya ini disediakan oleh ibunya, kayak dianterin, sama kakaknya juga gitu, dianterin kemana-mana walaupun cosplaynya itu jauh gitu. Terus juga pemesanan kostum juga kayak didukung sama orang tuanya, dibeliin seperti itu. Selanjutnya ada deskripsi diri kalian. Jadi Syafiq Ibrahim ini adalah seorang remaja berumur 16 tahun yang mengalami kondisi autisme tingkat rendah atau high function autis. Ia memiliki kecerdasan yang baik, keterampilan khusus di bidang teknologi, serta kreativitas, tetapi menghadapi tantangan dalam hal komunikasi sosial dan juga dia memiliki bakat besar dalam minat cosplay. Nah, dia itu berminat dalam bidang teknologi. Dulu ini pas Syafiq belum turun ke dunia cosplay, dia sempat bikin yang namanya YouTube channel. YouTube channelnya dia itu membahas tentang kayak game-game gitu, terus dia kayak ngedit-ngedit game seperti itu, terus dia upload di YouTube, dia edit kemudian dia upload di YouTube. Nah selanjutnya itu ada minat cosplaynya. Jadi dia kayak sering nonton anim Jepang, terus dia minat untuk menjadi cosplay kayak di karakter di animenya itu. Terus prognosisnya itu klien sulit untuk berkomunikasi dengan orang-orang, yang artinya klien tidak mau berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan untuk masa yang akan datang ini, klien akan mengalami kesulitan untuk berbicara di depan orang lain gitu. Yang kedua itu klien sulit untuk mengontrol emosinya, yang artinya klien mudah sekali terpengaruh emosinya oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Terus juga kadang tuh klien kayak ngelakuin pemberontakan gitu terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, di masa yang akan datang klien akan mengancam orang-orang di sekitarnya, seperti itu. Dan yang ketiga ada klien sulit untuk berkonsentrasi. Yaitu klien sulit untuk memahami beberapa mata pelajaran yang menurut dia itu nggak suka dan susah. Nah, di masa yang akan datangnya itu klien akan mengalami ketinggalan pelajaran dan juga tidak naik kelas. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada diagnosis. Pada tahun 2020, orang tua Syafiq membawa Syafiq untuk berobat ke psikolog karena orang tuanya itu kayak melihat ada kejanggalan yang terjadi pada anaknya, maka dari itu dia membawa Syafiq dengan penuh tekad ke psikolog untuk uh,
dinyatakan untuk mengetahui apa yang ada pada dirinya. Dan kemudian psikolognya itu menyatakan bahwa Syafiq ini mengalami gangguan autisme tapi masih di tingkat yang rendah. Kelemahan dan kelebihan klien yaitu yang pertama itu sulit untuk berkomunikasi. Jadi itu dia kayak sulit untuk berkomunikasi yang ada pada orang-orang sekitarnya, terutama teman-temannya yang tidak satu frekuensi yang menurut dia kayak gitu. Terus juga orang-orang di rumahnya ini juga dia jarang ngomong, ngomong juga kayak seperlunya. Kalau misalnya dia nggak suka ya dia langsung kayak apaan sih terus marah-marah gitu. Yang kedua ada emosinya yang gak terkendali. Kadang tuh dia suka diejek sama temennya, nah terus dia langsung menunjukkan emosinya yang menggebu-gebu, serta dia juga kadang tuh berani bertindak kayak ada barang-barang di sekitar dia, terus dia langsung kayak buat kayak misal pulpen. Waktu itu waktu SD dia pernah dibully sama temennya, terus ada pulpen, kemudian temennya ditusuk pakai ujung pulpennya itu sendiri. Yang ketiga itu ada sulit untuk berkonsentrasi. Jadi ada beberapa guru yang mengadu ke orang tuanya. Dia bilang katanya Syafiq ini ketinggalan pelajaran karena sulit untuk berkonsentrasi. Apalagi terutama di pelajaran kayak matematika, hitung-hitungan seperti itu. Yang selanjutnya ada kelebihan klien. Kelebihannya yaitu uh, dia mempunyai minat khusus, yaitu minat khususnya tadi di bidang cosplay. Jadi dia tuh jadi kayak cosplayer, dia pakai kayak kostum-kostum khusus. Dia menjadi kayak karakter di dalam film-film anime gitu, kartun Jepang seperti itu. Yang kedua itu dia berani tampil beda di tempat umum. Nah, kalau dia cosplay itu kan dia berada di tempat-tempat besar kayak mall, terus kayak event-event besar seperti itu. Dia tidak malu dalam menunjukkan cosplaynya dia itu. Belum lama juga dia sempat ngikut perlombaan di sekolahnya untuk cosplayer gitu dan kebetulan dia menang juara satu. Nah, terus yang ketiga ini ada dia menggunakan software kayak pada komputer gitu kan, yang tadi kayak saya sudah jelaskan kayak dia ngedit-ngedit video tentang game gitu, terus kayak dia isi dengan suara dia, kemudian dia upload di YouTube-nya. Selanjutnya ada hambatan atau ancaman yang mungkin dialami oleh klien. Nah, hambatannya itu cuma bullying atau ancaman itu juga bullying. Klien juga seringkali mendapatkan yang namanya itu bullying. Pada tadi kan saya sudah bilang yang kata dia dibully sama temennya terus ditusuk pulpen. Nah, terus juga ada nih temennya suka gangguin dia, terus juga akhirnya dia tuh membalas kayak kayak dia ngeganggunya udah ke fisik temennya. Akhirnya dia membalas emosinya udah nggak terkontrol lagi, dia membalasnya dengan cara menginjak temannya itu. Kayak emosinya langsung menggebu-gebu. Dia juga sering kali dibully nih sekarang di SMK juga dia dibully dikata-katain kayak wibu apa segala macam. Terus HP-nya dibuka-buka segala macam. Dia nggak suka kayak gitu, akhirnya dia bertindak. Nah, selanjutnya ada peluang yang dicoba oleh klien dan diketahui dan dicoba oleh klien. Nah, itu peluangnya ada dia tuh berkarya di dunia cosplay. Berkarya di dunia cosplay itu sebagai peluang mengekspresikan dirinya untuk mengasah kemampuan dirinya dengan ketertarikannya kayak misalnya pada karakter anime gitu. Nah, yang kedua ada konten kreator. Jadi saya sudah jelaskan tadi dia di game terus edit terus dimasukin suaranya dia dia upload di YouTube itu juga dia menyadari potensi ya yang ada pada dirinya terutama di dunia game gitu.
Yang ketiga ada memanfaatkan keterampilan teknologi, yaitu dia bisa mendalami teknis lainnya seperti hobi dan karirnya seperti konten kreator, kreatif lain, dan juga dia juga bisa bikin konten-konten lain ya. Dan yang keempat ada komunitas hobi yang mendukung. Jadi dia juga punya nih teman yang hobinya itu sama kayak dia, kayak cosplay-cosplay gitu. Terus mereka itu satu sekolah, satu kelas juga, dan mereka mengikuti yang namanya cosplay bareng di suatu mall di Pasar Pramuka waktu itu. Pasar Pramuka mereka mengikuti itu bareng-bareng, walaupun tidak juara, tapi mereka kayak saling dukung gitu. Terus selanjutnya ada layanan konseling yang saya gunakan pada saat observasi, yaitu ada konseling keluarga. Kenapa saya menggunakan konseling keluarga ini? Karena saya bertujuan untuk mengetahui latar belakang yang ada pada keluarga Syafiq ini, dan juga untuk mengetahui bagaimana keadaan keluarganya. Yang kedua, ini saya menetapkan cara-caranya, yaitu wawancara dengan ibunya untuk memahami situasi keluarga. Yang kedua lagi ada mengidentifikasi pola komunikasi, konflik, serta peran masing-masing anggota keluarga dalam mendukung Syafiq. Nah, manfaatnya konseling keluarga ini untuk mengetahui latar belakang keluarganya Syafiq ini, terus juga mendapatkan informasi mengenai keadaan khusus yang ada pada diri Syafiq. Yang kedua, saya menggunakan konseling individu, yaitu saya sedikit wawancara kepada Syafiq karena dia ini sulit ya untuk diajak bicaranya, jadi sedikit aja saya wawancara, tujuannya itu untuk memahami lebih dalam kondisi emosinya serta tantangan komunikasi dan kesulitan konsentrasi yang dialami oleh klien saya. Cara-caranya yaitu saya menggunakan pendekatan yang empatik dan ramah untuk membangun rasa percaya pada diri klien saya. Dan juga saya menggunakan teknik komunikasi nonverbal jika klien saya kesulitan mengekspresikan perasaannya secara verbal. Gitu. Manfaatnya untuk mengidentifikasikan pemicu emosional Syafiq dan membantu mencarikan strategi untuk mengelola emosinya. Nah, juga manfaat selanjutnya ada memberikan ruang aman bagi Syafiq ini supaya dia aman dan nyaman dalam bercerita. Terus yang ketiga ini ada layanan informasi. Jadi saya memberikan informasi terkait tentang cara mencegah bullying, yaitu dia dapat agar Syafiq ini tidak dibully lagi kan. Jadi saya kayak kamu kalau dibully itu harus ngadu, berani, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuan untuk memberikan edukasi kepada Syafiq tentang caranya mengelola emosi dan juga mengatasi bullying. Nah, cara-caranya itu memberikan informasi menggunakan media media verbal seperti yang tadi saya omongi. Terus yang kedua cara-caranya memberikan panduan praktis untuk menangani situasi yang sedang sulit atau genting. Manfaatnya yaitu untuk membantu Syafiq ini untuk memahami cara menghadapi tantangan dan juga memotivasi Syafiq untuk fokus pada solusi gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu Syafiq menunjukkan minatnya yang mendalam terhadap dunia cosplay dan teknologi, yaitu yang menjadi salah satu cara dia untuk mengekspresikan dirinya. Yang kedua yaitu Syafiq memiliki keberanian untuk tampil beda, terutama melalui cosplay, yang itu membangun untuk kepercayaan dirinya. Yang ketiga ada ketidakmampuan mengelola emosi dengan baik, sering menyebabkan ledakan emosi pada diri Syafiq. Yang keempat, perundungan seringkali dialami oleh Syafiq, terutama bullying. Ini dapat memberikan dampak negatif pada emosinya dan mempengaruhi isolasi sosial yang dirasakannya. Nah, yang kelima ada dukungan dari keluarganya, terutama ibu sangat mempengaruhi dia dalam mengeksplorasikan hobinya, terutama minat dan bakatnya. Seperti itu. Ini dokumentasi saya saat melaksanakan
wawancara atau observasi secara langsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang observasi yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.